Trump menciut. China tunjukkan taring, AS langsung lembek. Breaking news guys. Trump kembali jungkir balik. Beberapa hari yang lalu, teriak hajar China. Sekarang malah kasih karpet merah buat barang-barang made in China. 125% tarif yang katanya sakti. Sekarang dihapus satu persatu. Kenapa? Karena rakyatnya sendiri yang menderita. Karena Apple, Nvidia, bahkan kartel Meksiko mulai marah. Mau tahu kenapa AS sekarang tidak bisa lepas dari produk China? Kenapa Trump yang sok keras justru bikin pasar gelap makin ramai? Tonton sampai habis dan siap-siap ngakak bareng. Trump dikenal sebagai jagonya menciptakan ancaman dari nol besar. Dia buat kamu ketakutan dengan ancaman besar yang sebenarnya cuman omong kosong. Lalu ketika kamu mulai panik dan memohon, dia kasih kebaikan palsu seolah-olah kamu dapat keuntungan besar. Kayak sekarang banyak negara bersorak tarif sudah diturunkan hingga 10% dan merasa diuntungkan dan menang. Can you believe that? Padahal kamu sedang ditipu loh. Itulah yang sedang terjadi dalam perang tarif global sekarang. Trump buat kamu takut berlutut dulu, his ass, cium pantatnya, seperti yang dia terang-terangan katakan di media, lalu kasih ilusi harapan. Dan kamu harus berterima kasih kepadanya. Tapi hanya ada satu negara di dunia yang berani bilang no. Ya, China. Trump itu benar-benar seperti karet. Bisa lentur kemana saja sesuai maunya. Baru beberapa hari main perang tarif. Sekarang dia sudah putar balik lagi. Memohon Beijing jangan balas serangan. Gila nggak? Berita terbaru, tengah malam waktu setempat 11 April di AS. Badan Perlindungan Bea Cukai dan Perbatasan AS mengumumkan produk seperti smartphone, router, komputer, dan laptop produk elektronik tidak lagi termasuk dalam daftar barang dari China yang dikenai tarif setara sebesar 125%. Menurut kebijakan terbaru ini, semua kategori produk yang tercantum akan mendapatkan pembebasan tarif. Mulai malam 11 April, barang-barang made in China seperti komputer dan perangkat pendukung, alat produksi semikonduktor, peralatan komunikasi, perangkat penyimpanan, modul layar, komponen semikonduktor, serta berbagai macam sirkuit terpadu, semua dibebaskan dari tarif. Ya, kamu tidak salah dengar. Trump mulai menciut. Lihat sendiri, Trump ini memang luar biasa pelin-pelan. Trump itu seperti pegas, kamu lemah, dia kuat. Banyak teman-teman mulai bertanya kenapa Trump tiba-tiba melunak kasih pembebasan tarif. Jawabannya cukup sederhana. Dia harus kasih muka ke korporasi besar AS. Perusahaan raksasa seperti Nvidia, Apple sedang tekan Trump keras. Seagresif apapun Trump, dia tetap harus tunduk pada donaturnya. Seperti diketahui, barang-barang elektronik ini sangat dibutuhkan di pasar AS. Contohnya smartphone. Rantai produksi Apple semua berada di luar negeri. 80% berada di China. AS sendiri nggak punya pabrik lagi. Akibatnya, tarif ini malah menghantam perusahaan AS sendiri. Contoh lainnya adalah Smart TV, yang kemudian terpaksa dimasukkan dalam kategori bebas tarif oleh Trump. Tahukah kamu jika orang Amerika sangat konsumtif soal TV? Mereka suka nonton bola, mabuk, atau bertengkar suami istri, bisa sampai banting televisi. Televisi di rumah mereka itu seperti barang pakai buang. 1-2 tahun ganti televisi itu sudah biasa. Bandingin sama orang Indonesia, kalau TV belum rusak, bisa dipakai seumur hidup. Tapi di AS mereka sudah nggak ada rantai produksi TV pintar lagi. Kalau Trump tetap mainkan tarif, yang paling menderita ya rakyat AS sendiri. Ujung-ujungnya malah memperkaya penyelundup. Setelah menciptakan ancaman besar dari nol seperti disebutkan di atas, Trump mau kasih jalan keluar ke China, pikirnya. Perang tarifnya sudah keterlaluan. Dia sendiri menyadari China kali ini tidak lagi memanjakannya seperti dulu. Staf Trump bahkan bilang, kalau sampai orang China
sudah mulai kutip ucapan sang legendaris Chairman Mao di ajang diplomasi. Itu tandanya mereka nggak akan mundur. Mereka akan banting lawan habis-habisan. Dulu Trump mungkin nggak paham cara mainnya. Setelah kalah dalam setiap perang melawan China, sekarang dia mulai paham. Kalau keras dilawan keras, maka Trump langsung menciut. Karena China nggak bisa diancam seperti halnya 75 negara yang langsung bertekuk lutut. Maka Trump mulai pakai pendekatan halus. Tentu saja, ada satu cerita menarik di belakang melunaknya sikap Trump ini. 3 hari yang lalu, channel militer CCTV China unggah video di berbagai platform. Isinya mengajari bagaimana cara menenggelamkan kapal induk AS. Dipajang di kategori edukasi pengetahuan militer. Videonya menjelaskan berbagai taktik kombinasi rudal dan drone menyerang kapal induk AS. Walau cuma video simulasi, tapi yang bikin beda, ini video resmi dari saluran CCTV militer China. Ini jelas-jelas pesan halus buat Trump. Tapi caranya sangat elegan. Tidak frontal, tidak bisa dijadikan alasan untuk serang balik. Sinyal di baliknya sangat jelas. Hey Trump, jangan keterlaluan. Kalau kamu terlalu ekstrim, bisa berbalik menyakitimu sendiri. Seperti diketahui, pasukan sandal jepit Houthi Yemen memang sering menyerang kapal induk AS, tapi jarang kena sasaran karena kurangnya pengetahuan dan bimbingan teknologi tinggi. Kalau Trump nekat terus, maka bisa dipastikan pasukan sandal jepit akan tiba-tiba memiliki berbagai pengetahuan dan ide baru militer bagaimana menghancurkan kapal induk. Dan kamu nggak bisa tahu siapa yang mengajarin ide itu. Mungkin Trump tidak percaya dan ingin mencobanya. Namun sayangnya, di menit terakhir, dia mampu menahan diri. Bukan cuma nahan, dia bahkan kasih pembebasan tarif untuk banyak produk elektronik buatan China. Apakah kedua hal ini saling berhubungan? Saya tidak berani memastikannya, tapi silakan kalian simpulkan sendiri. Singkatnya, Trump tahu betul tarif ini nggak bisa bertahan lama. AS sangat tergantung pada pasokan global. Begitu perdagangan legal berhenti, maka yang muncul adalah perdagangan ilegal, black market, penyelundupan. Sudah mulai terjadi guys, seperti di perbatasan Meksiko. Bukan cuma telur yang diselundupkan, tetapi juga produk elektronik dari China. Dan realitanya sangat ironis. Kartel Meksiko mulai menyelundupkan drone DJI pakai drone DJI. Maksudnya, di kota Manhattan, produk DJI dari China naik harga 33%. Tapi di pasar gelap, ada yang jual lebih murah 21% dari harga resmi. Lalu dari mana datangnya? Jawabannya dari kartel Meksiko. Mereka kerjasama dengan pengusaha AS, pakai drone DJI untuk terbang rendah dan menyelundupkan drone DJI. Cepat laku, cash cepat mutar. Dan itu semua Trump yang kasih mereka untung cuma-cuma. Kalau perang tarif lanjut terus, bisa dipastikan lagi bakalan ada pasukan lalu lintas drone di perbatasan Meksiko. Penyelundupan dari telur, tisu, sampai chip semikonduktor. Asal ada cuan, semua bisa diselundupkan. Jadi teman-teman, jangan ciut kalau dengar AS ancam tarif. Biarkan peluru itu melayang sebentar. 让子弹飞一回. Siapa tahu bisa jadi bumerangnya justru balik ke jidat Trump. Kesimpulan mengguncang dunia. Trump niatnya mau menghukum China, tapi malah nyiksa rakyatnya sendiri. Gara-gara perang tarif, kartel Meksiko malah pesta pora. Produk China jadi barang mewah di Amerika, bahkan harus diselundupkan pakai drone DJI. Dan yang paling lucu setelah CCTV China unggah video cara tenggelamkan kapal induk AS, Trump langsung menciut. Perang tarif Trump ini membuka mata semua negara. Era kebangkitan Timur dan kemunduran Barat tak bisa dihentikan. Cahaya peradaban baru bukan lagi di Barat, tetapi bersinar dari Timur.